Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang productivity application. Sebelum itu, perkenalkan saya Yusril Mahendra Dinata dengan NIM 2019 10 17 03 11 093 dan teman saya Resendria Arya 2019 10 17 03 11 059. Sebelum itu, kita mengerti dulu pengertian dari productivity application. Jadi, aplikasi produktivitas adalah program atau aplikasi yang dapat membantu dan memudahkan manusia dalam melakukan atau menghasilkan sebuah output. Nah, output yang dimaksud di sini bisa menjadi banyak, bisa berupa suatu produk ataupun suatu hal yang dapat menjadi penunjang dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ada banyak aplikasi untuk menunjang produktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kami mengambil dua contoh aplikasi produktivitas yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada Google Meet dan Zoom. Google Meet adalah layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi yang hadir untuk menggantikan aplikasi terdahulunya. Nah, sedangkan Zoom Meetings adalah sebuah program perangkat lunak telekonferensi video yang dikembangkan oleh Zoom Video Communication. Untuk pengguna biasa diberikan fitur gratis melakukan meeting selama 40 menit dengan 100 orang peserta. Untuk mendapatkan layanan lainnya ataupun untuk mengakses fitur-fitur lainnya, biasanya user Zoom disuruh untuk membayar ataupun membeli paket-paket yang sudah ditentukan oleh penyedia ataupun oleh pihak Zoom itu sendiri. Dapat kita lihat ringkasan aplikasi di sini. Untuk Google Meet dikembangkan oleh Google Corporation dan dirilis perdana pada 2017 dengan lisensi freemium di mana semua orang ataupun semua pengguna dapat menggunakannya dengan gratis. Dan untuk aplikasi ini jenisnya adalah perangkat lunak komunikasi. Rilis stabilnya sudah tertera di slide dan platform yang mendukung aplikasi ini bisa Android, iOS, Waring, Wera, dan Wanua. Sedangkan untuk Zoom Meeting, sistem operasi yang mendukungnya adalah Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS, dan Chrome OS. Dirilis perdana pada 10 September 2012 dan dirilis stabil pada 10 September 2021 dengan jenis konferensi video, VoIP, dan pesan instan. Zoom Meeting sendiri dikembangkan oleh Zoom Meeting Corporation. Lalu kita akan menganalisa sistem informasi dan strategi yang digunakan oleh kedua aplikasi ini, terutama dalam kekuatan kompetitif porter. Untuk aplikasi jenis ini, new entrants atau pesaing mudah masuk ke dalam pasar untuk bersaing. Dan jumlah pemasok untuk saat ini cukup tinggi, kekuatan konsumen untuk pengguna aplikasi ini juga tinggi, dan produk substitusi yang terdapat di pasaran ataupun aplikasi substitusi untuk aplikasi jenis ini cukup tinggi juga. Untuk new entrants sendiri, pesaing baru, Zoom dan Google Meet mudah untuk disaingi. Seperti kita lihat sekarang ini, sudah mulai banyak pesaing baru yang bermunculan untuk menyediakan layanan video conference seperti yang sudah ada. Untuk jumlah pemasok, untuk layanan ini cukup tinggi, dikarenakan developer dari aplikasi yang sebelumnya hanya menyediakan aplikasi layanan chatting dan telepon gratis, kini mulai mengupgrade aplikasi yang dimiliki mereka untuk mendukung tatap muka dengan banyak pengguna. Contoh yang kami ambil di sini adalah dari WhatsApp, di mana WhatsApp yang awalnya itu hanya memberikan layanan chatting dan telepon gratis kepada pengguna, namun seiring dengan berkembangnya ataupun seiring dengan terjadinya pandemi dan Zoom Meeting dan Google Meet banyak digunakan oleh para pengguna, WhatsApp mengupgrade diri untuk mengadakan video teleconference, di mana WhatsApp mengupdate rilis terbarunya dengan mendukung 8 user untuk dalam satu kali telepon. Untuk kekuatan konsumen sendiri, pengguna Zoom dan Google Meet masih memegang catatan pengguna yang sangat tinggi daripada aplikasi lainnya. Masyarakat yang sudah familiar dengan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini membuat para pengguna enggan untuk mencoba aplikasi-aplikasi baru yang tersedia. Di samping itu, kondisi sekarang yang menuntut kebanyakan orang untuk work from home, di mana interaksi tatap muka melalui virtual itu lebih dianjurkan, dan fitur-fitur yang ditawarkan oleh Zoom dan Meet itu memudahkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Sehingga
ini menjadi salah satu kekuatan untuk Zoom dan Google Meet untuk menarik pelanggan mereka, sehingga kekuatan konsumen untuk kedua aplikasi ini sangat tinggi. Seperti data yang kami himpun, sebelum pandemi, Google Meet menyelenggarakan rapat sebanyak 3.448 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Sedangkan Zoom Meeting menyelenggarakan rapat sebanyak 8.714 kali dalam kurun waktu yang sama, yaitu 1 tahun. Sedangkan setelah pandemi ataupun saat pandemi hingga akhir Desember 2021 kemarin, kami mendapatkan data bahwa Google Meet telah menyelenggarakan rapat sebanyak 152.875 kali rapat atau meeting. Sedangkan Zoom Meeting berada pada peringkat pertama dengan jumlah penyelenggaraan rapat atau meeting sebanyak 257.850 kali 3 pertemuan. Google Meet dan Zoom Meeting menjadi aplikasi penyelenggara rapat virtual dengan penggunaan terbanyak di dunia saat ini, di mana mengalahkan rival-rival terdahulu mereka seperti Skype dan Webex. Sementara itu, banyak pesaing baru yang mencoba untuk menyaingi kedua aplikasi ini, di mana Facebook dan Messenger mulai untuk melaksanakan ataupun merancang video telekonferensi mereka untuk menyaingi dua aplikasi yang sedang tren atau booming sekarang ini. Aplikasi substitusi. Untuk aplikasi substitusi sendiri sangat banyak dan beragam, seperti pada gambar di samping. Sistem informasi dan strategi kompetitif. Aplikasi Google Meet. Aplikasi Google Meet menggunakan strategi diferensiasi. Strategi diferensiasinya seperti aplikasi Google Meet ini sendiri bisa terkoneksi dengan aplikasi Google lainnya seperti Google Calendar dan Gmail dan lain-lain. Menggunakan strategi low cost, di mana Google Meet ini tidak perlu membayar untuk mengakses aplikasi ini, hanya cukup mendownload dan memiliki email Google. Menggunakan strategi niche market, menggunakan strategi memperkuat hubungan dengan pelanggan. Aplikasi Zoom Meeting. Aplikasi Zoom Meeting menggunakan strategi diferensiasi juga. Zoom Meeting menyediakan berbagai fitur seperti bisa mengedit background, terus bisa mempresentasikan dan bisa membuat atau merekam meetingnya itu sendiri. Menggunakan strategi middle cost. Maksud dari middle cost di sini yaitu pengguna harus membayar untuk mengakses aplikasi ini. Contohnya seperti jika Anda ingin memakai aplikasi ini selama 40 menit lebih, maka Anda diwajibkan untuk membayar sebesar yang diminta oleh aplikasi. Menggunakan strategi niche market. Strategi niche market sendiri ini bisa dipakai untuk berbagai kalangan seperti bisnis, sekolah, dan nirlaba. Menggunakan strategi memperkuat hubungan dengan pelanggan. Sistem informasi dan etika. Aplikasi Google Meet, komponen FTC FIP yang digunakan yaitu kesadaran pilihan atau konsen, tergantung data yang dikumpulkan. Akses atau partisipasi, keamanan, dan penegakan. Kalau pada Zoom Meeting, kesadaran pilihan atau konsen tergantung data yang dikumpulkan. Akses, partisipasi, keamanan, dan penegakan. Penggunaan konsep dasar analisa etika. Pada aplikasi Google Meet, itu responsibility, akuntabilitas, dan liabilitas. Pada Zoom Meeting juga sama, responsibility, akuntabilitas, dan liabilitas. Sistem informasi dan strategi cloud computing. Google Meet menggunakan Google Cloud Platform atau GCP. Google Cloud Platform adalah kumpulan layanan komputasi yang ditawarkan oleh Google. Google Cloud Platform berjalan di atas infrastruktur yang sama yang digunakan oleh Google untuk produk internal lainnya, seperti Google Search, YouTube, dan Gmail, dan sebagainya. Aplikasi Zoom Meeting menggunakan Oracle Cloud, di mana Oracle Cloud adalah layanan komputasi yang ditawarkan oleh Oracle Corporation yang menyediakan server, penyimpanan jaringan, aplikasi, dan layanan melalui jaringan global pusat data yang dikelola oleh Oracle Corporation. Perusahaan memungkinkan layanan ini disediakan berdasarkan permintaan melalui internet. Sistem informasi dan strategi sosial media yang digunakan. Aplikasi Google Meet melakukan promosi melalui konten yang dibuat sendiri. Misalnya, aplikasi Google Meet itu membuat konten di Play Store atau App Store. Nah, kontennya itu berisi tentang fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi Google Meet.
Aplikasi Zoom Meeting. Aplikasi Zoom Meeting melakukan promosi melalui iklan yang dipublish di media sosial. Aplikasi Zoom Meeting sendiri memiliki media sosial. Yang kami tahu itu Instagram. Sistem informasi dan strategi mengamankan sistem informasi. Aplikasi Google Meet menggunakan autentikasi 2 langkah, di mana pengguna itu harus memiliki akun Google untuk bergabung dengan meeting itu sendiri. Terdapat kebijakan privasi yang tertera di aplikasi. Terdapat digital certificate yang tertera di website resmi. Aplikasi Zoom Meeting. Aplikasi Zoom Meeting tidak ada autentikasi, di mana pengguna bisa menggunakan fitur guest atau tamu untuk masuk ke meeting. Yang kedua, terdapat kebijakan privasi yang tertera di aplikasi. Tidak terdapat digital certificate mengenai keamanan sistem informasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.